Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswahaka, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu halangan apapun. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Yang lagi diberi ujian, semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Dan konten saya kali ini masih melanjutkan cerita saya sebelum menikah ya. Karena banyak teman-teman yang menyuruh saya melanjutkan cerita ini juga ya. Cerita kali ini mengenai mimpi-mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan seperti cuplikan begitu ya teman-teman. Waktu itu saya masih di kampung dan saya baru mempunyai anak satu yang kala itu masih berumur sekitar 2 tahunan ya. Dalam mimpi itu saya diajak sama seorang lelaki yang saya tidak kenal, dan lelaki itu berumur sekitar 30 tahun. Dia berpakaian rapi, pakai jas, sepatu, dan berdasi seperti orang kantoran begitu ya. Dan dalam mimpi itu saya merasa orang itu bukan orang Jawa atau Indonesia, karena orangnya sangat bersih dan dia tidak bicara. Dia menggandeng tangan saya dan mengajak saya ke rumahnya, dan beberapa lama kemudian dia mengajak saya untuk melihat kamarnya. Dia menyuruh saya duduk di ranjangnya, kemudian dia pergi ke toilet untuk cuci tangan, dan di kamar itu saya duduk di pojokan kasur sambil melihat keadaan di kamar. Seperti kamar pada umumnya, ada lemari, meja, dan ada satu yang saya tidak tahu ya teman-teman apa itu namanya, benda putih kotak yang ada di atas dekat dengan jendela begitu ya teman-teman. Waktu itu saya benar-benar tidak tahu apa itu namanya, dan untuk mengetahui kelanjutannya jangan skip-skip untuk mendengarkannya ya. Kita lanjutkan cerita ini. Dan saat saya terbangun, saya senyum-senyum sendiri karena saya merasa mimpi itu terasa nyata begitu ya teman-teman. Entah mengapa teman-teman, saya merasa sangat bahagia, dan waktu itu saya berpikir kok mau ya orang yang ganteng sama saya yang jelek ini. Mungkin ini pemikiran yang tidak masuk akal ya teman-teman, hanya sekedar mimpi tapi bahagianya luar biasa, sangat bahagia. Terasanya seperti nyata begitu, sampai 1 minggu tidak hilang dari pikiran saya, perasaan saya yang bahagia. Mungkin karena kehidupan saya di kampung yang sangat sederhana dan simpel ya teman-teman. Jadi dikasih mimpi seperti ini sama Allah terasa sangat istimewa bagi saya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu cerita lengkapnya, ini bisa dilihat ya di video ke-1 dan kedua ya teman-teman. Terima kasih sekali atas dukungannya. Dan setelah saya di Hong Kong dan kenal dengan suami saya, untuk pertama kalinya saya melihat kamar suami saya agak kaget dan kemudian saya seperti merinding karena seakan-akan saya pernah melihat kamar ini, tapi di mana? Begitu ya teman-teman, saya berpikir tapi di mana? Pikir saya waktu itu. Setelah mengingat dalam waktu yang singkat, langsung saya teringat dalam hati, ya Allah, bergetar tubuh saya waktu itu teman-teman. Saya teringat tentang mimpi saya dan keadaan kamar suami saya sama persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya dahulu. Saya juga digandeng tangannya, juga menyuruh saya duduk di ranjangnya, dan saya juga duduk di pojokan kasur dengan rasa takut ya teman-teman, karena baru pertama juga lihat kamar suami saya begitu ya. Siapapun pasti merasa risih begitu ya teman-teman. Dan suami saya juga pergi ke toilet untuk cuci tangan karena kebiasaan orang Hong Kong kalau dari luar pasti cuci tangan begitu ya. Dan kamar itu seperti kamar pada umumnya, ada lemari, ada meja, dan ternyata teman-teman yang kotak-kotak putih di atas adalah AC ya. AC pendingin ruangan ya teman-teman. Maklum saya hidup di kampung dulu ya, orang desa, jadi tidak tahu yang namanya AC pendingin ruangan itu ya teman-teman, mohon dimaklumi. Dan waktu bermimpi umur saya masih belasan tahun karena saya nikah muda ya, terus terang saya nikah muda ya teman-teman.
Seketika saya bertambah merinding karena melihat keadaan kamar yang sama persis dengan apa yang ada dalam mimpi saya dahulu ya. Dan waktu itu saya tidak langsung bercerita sama suami saya karena saya masih dalam perasaan takut dan saya takut dia tidak akan percaya tentang mimpi saya yang sama persis dengan kamarnya begitu ya. Dan setelah menikah dengan suami saya, mulailah saya bercerita. Sebelum bercerita, saya bilang ke dia, ke suami saya, "Kamu mau percaya silakan, mau tidak silakan, tapi ini benar-benar terjadi dalam mimpi saya, keadaannya seperti ini." Begitu ya. Akhirnya saya bercerita dan masih separuh saya bercerita, saya melihat suami saya pori-pori di kulitnya berdiri semua. Dan setelah saya selesai bercerita, suami saya bilang, "Kis, bolehkah saya bercerita juga tentang mimpi saya?" katanya. Yang waktu itu saya masih berumur 30 tahun katanya ya, kata suami saya. Terus saya bilang, "Oke, silakan, silakan kamu bercerita." Suami saya cerita dalam mimpinya dahulu ketemu anak perempuan yang umurnya masih belasan tahun, dan anak perempuan itu seperti bingung hanya berdiri dan menangis. Kemudian suami saya bertanya, "Adik, kenapa? Dedi mamimu kemana? Di mana alamatnya? Saya antar," begitu ya. Tapi anak perempuan itu tidak menjawab dan suami saya cerita anak itu bukan orang Hongkong karena warna kulitnya yang tidak putih, warnanya sawo matang, makanya tidak bisa menjawab ketika ditanya. Dan ketika suami saya mau pergi, anak perempuan itu memegang tangan suami saya dan mengikuti kemana suami saya pergi. Begitu ya teman-teman, selalu mengikuti. Begitulah mimpi suami saya ya teman-teman. Setelah suami saya selesai bercerita, dia mengusap rambut saya dan dia bilang, "Oh, ternyata kamu ya, Kis." Dia bilang, "Apakah dulu pas mimpi kita di malam yang sama ya?" Saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman. Saya langsung bilang, "Allahu alam, hanya Allah yang tahu." Saya bilang begitu. Dan suami saya bilang, katanya mimpi saya itu aneh teman-teman. Katanya karena kamar suami saya itu dulu itu belum seperti ini begitu ya. Kamarnya ini baru direnovasi 5 tahun yang lalu, yang sama persis seperti mimpi saya itu baru 5 tahun yang lalu begitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tahu ya kenapa bisa mimpi seperti itu. Hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Begitulah teman-teman mimpi antara saya dan suami saya yang menjadi kenyataan seperti ini. Dikasih cuplikan sama Allah ya sebelumnya. Apa yang akan terjadi di hari depan sudah dikasih cuplikan lewat mimpi, begitu yang akhirnya menjadi kenyataan ya. Menjadi kenyataan antara saya dan suami saya. Dan ternyata yang dimimpi suami saya adalah saya yang mungkin waktu itu masih belasan tahun, dan yang ada di mimpi saya adalah suami saya, kamar suami saya, persis seperti itu ya teman-teman, menjadi kenyataan apa yang ada di dalam mimpi ternyata benar-benar terjadi. Sebenarnya saya ada mimpi 3 kali ya teman-teman. Mimpi 3 kali yang benar-benar menjadi kenyataan seperti cuplikan antara saya dan suami saya. Dan ini mimpi yang pertama ya. Saya takut untuk menceritakan semua, nanti teman-teman bosen dan merasa sangat lama begitu ya mendengarkannya. Saya takut teman-teman bosan. Dan jikalau teman-teman berkenan ingin mendengarkan cerita saya selanjutnya, menyuruh saya bercerita tentang mimpi saya, nanti boleh komen ya teman-teman, boleh komen di video saya ya. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mensupport, mengunjungi, menonton video saya. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga teman-teman semua selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
Ini adalah cerita saya tanpa menyinggung siapapun ya teman-teman. Ini cerita kisah nyata saya antara saya dan suami saya. Dan mohon maaf jikalau saya bercerita banyak kekurangannya, banyak membuat hati teman-teman tidak pas, tidak puas mendengarkannya. Mohon dimaafkan ya teman-teman atas segala kesalahan, kurang pas atau bagaimanapun mohon dimaafkan. Karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Stay healthy and happy always. Bye-bye.